Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sudah terlihat PowerPoint-nya ya? Ya, ya. Nah, ini kita masuk ke pembahasan dari sisi relay ya. Tentu relay di sini ya fungsinya adalah untuk menerima ataupun juga mendeteksi besaran tertentu ya. Nah, berdasarkan cara mendeteksi besaran itu relay ada relay primer dan juga ada relay sekunder ya. Relay primer itu besaran yang bisa dideteksi misalnya seperti arus ya, arus itu bisa kita deteksi secara langsung. Relay sekunder yang dideteksi misalnya seperti trafo arus atau trafo tegangan ya. Nah, konstruksi relay itu ada bagian utamanya ada dua, ada kumparan magnet dan juga kumparan induksi ya. Ini gambar lah ya prosesi relay ya. Kemudian ada beberapa dari sisi klasifikasi relay ya. Berdasarkan dari prinsip kerja itu ada relay untuk elektromagnetis, ada termis, juga ada elektronis. Untuk konstruksi ada tipe angker, tarikan, kemudian ada tipe batang seimbang, ada tipe cakram induksi, tipe kap induksi, kemudian ada tipe kumparan bergerak. Berdasarkan besaran yang diukur ada relay tegangan, arus, impedansi, dan juga frekuensi. Dari jenis-jenis relay ya, misalnya bagaimana relay arus lebih ya. Nah, ini merupakan relay pengaman ya yang bekerja karena adanya suatu besaran arus yang terpasang pada jaringan tegangan tinggi atau juga pada tegangan menengah pada pengaman transformator tenaga. Relay di sini berfungsi ya untuk mengamankan peralatan listrik akibat adanya gangguan fasa ya. Ini contoh gambar dari relay arus lebih ya. Ini kita akan lihat ada beberapa pemeliharaan ya pada transmisi listrik ya. Ini digunakan pendingin trafo ya. Pendingin trafo dengan ini untuk mendinginkan trafo tentu pemeliharaan, kemudian ada ini contoh dari sisi sutet. Ini bagaimana juga pemeliharaan transmisi di kabel bawah laut. Ini pada gardu induk ya. Nah, ini ada contoh dari trafo 3 fasa ya. Dengan tegangan kerja tentu ada di atas 1100 MVA, kemudian ada 4500 MVA, dan juga ada di atas 1000 MVA ya. Ini sampel lah contoh trafo ya, 3 fasa. Kita tentu mengetahui ya yang biasa yang bekerja di PLN tentu sudah paham lah familiar tentang dari sisi saluran udara tegangan tinggi ya. Ada juga saluran udara tegangan ekstra tinggi atau biasa kenal kita SUTET. Ini merupakan sarana instalasi tenaga listrik yang di atas tanah ya untuk menyalurkan tenaga listrik dari pusat pembangkit ke gardu induk atau juga dari gardu induk ke gardu induk lainnya antar gardu induk ya. Nah, SUTT ya, saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi SUTET
tentu terdiri dari ada kawat atau konduktor yang direntangkan antara tiang-tiang ya melalui isolator-isolator dengan sistem tegangan tinggi, ada yang 30 kV, ada yang 70 kV, 150 dan ada juga yang 500 kV ya. Perlengkapan dari sisi gardu induk ya ini ada beberapa. Ada gardu induk dengan single bus bar, dengan double bus bar, dengan 1,5 bus bar, kemudian ada trafo tegangan, arus, dan ukur beberapa perlengkapannya. Nah, dari sisinya kemudian juga ada PMS dan VMT ya. PMS di sini tentu terpisah atau dari engsel ya. Kemudian VMT terdiri dari media pemutus ya menggunakan udara atau juga dengan hampa udara atau juga dengan media pemutus yang menggunakan minyak ya. Beberapa peralatan pengaman ya, itu ada lightning arrestor, kemudian ada aplikasi PLC, ada juga komunikasi suara, penggunaan kanal suara, kemudian ada remote, ada relay proteksi. Nah, jadi ya dalam misalnya kita mau menyalurkan suatu daya listrik ya, dan menjadi penghubung dari listrik dari jaringan transmisi, tentu kita harus memperhatikan sistem pentanahannya ya. Karena sistem pentahanan ini tentu ada memiliki persyaratan untuk sebagai pemenuhan sebagai sistem pengaman ya. Nah, ini ada instalasi biasa lah ya, instalasi listrik. Nah, ini juga ada gambar pembangkit dari sisi tenaga listrik ya. Kemudian ini ada gambar diagram lainnya ya. Ini ada beberapa contoh hasil infeksi. Ini diagram satu garis instalasi tenaga listrik ya pada pusat pembangkit listrik sederhana. Nah, biasanya kalau instalasi-instalasi listrik itu diagramnya ada yang pakai satu garis ya, model-model ini. Jadi PMT itu adalah PMT pemutus tenaga ya. Ini nanti bisa dibaca, dilanjut aja, Mas. Proteksi tadi sudah ya. Nah, jadi ada beberapa alat proteksi misalnya pada generator ya. Jadi gangguan pada generator itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya tadi ya, kita ulang kembali ada hubung singkat. Hubung singkat biasanya terjadi pada lilitan stator, kemudian ada beban lebih, overload, ada juga panas lebih, overheating ya, pada lilitan dan bearingnya. Kemudian ada tegangan lebih, over voltage dan kecepatan lebihnya. Kemudian kehilangan medan penguat ya, loss of field-nya. Kemudian juga arus tidak seimbangnya ya, unbalance pada stator, delay pada daya balik monitoring out of step-nya. Nah, ini kita tadi sudah sampai ke sana juga ya, bagaimana relay itu tadi ya. Kita masuk ke pengamanan dari sisi generator ya. Pengamanan terhadap gangguan di luar dari generator, tentu ada gangguan dalam sistem yang dihubungkan dengan generator. Kemudian pengamanan terhadap gangguan yang terjadi di dalam generator dan juga ada pengamanan gangguan memerlukan dari pelepasan PMT generatornya ya. Ini mesin penggerak generator, sistem penguat, ada PMT medan penguat, di sini juga ada PMT generatornya untuk pemutusnya ya kalau terjadi sesuatu